Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang berjudul Hantu Perawan. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namaku Guntur, umur baru menginjak angka 20. Aku seorang lelaki pekerja keras, keras dalam artian yang sebenarnya. Iya, aku hanya seorang buruh pabrik onderdil sepeda motor di daerah Bekasi. Orang tuaku telah mewariskan sebuah rumah yang tidak terlalu besar, namun cukup nyaman untuk dihuni oleh seorang lajang seperti aku ini. Kedua orang tuaku memilih untuk tinggal di kampung halaman, menghabiskan masa tuanya dengan menjadi pedagang kecil-kecilan dan bercocok tanam di ladangnya yang lumayan luas. Di kampung ini, aku dikenal sebagai pemuda yang aktif dalam segala kegiatan, dari menjaga situasi kampung agar aman dan kondusif, juga perbaikan sarana, baik jalan maupun lingkungan sekitar. Aku juga sering melibatkan diri dalam setiap agenda kampung. Sering diminta untuk menjadi panitia pemilihan baik dari tingkat RT, RW, sampai pemilihan bupati. Pokoknya, apa saja aku terima dengan senang hati, selagi semua bermanfaat bagi sesama. Aku seringkali mendapat kerja lembur atau kebagian shift malam, hingga pagi hari baru pulang ke rumah. Sehingga pada suatu kejadian yang tidak pernah hilang dalam ingatanku untuk memusnahkan tempat tinggalku dan warga kampungku. Iya, kebakaran hebat yang terjadi pada malam awal bulan puasa itu telah membumi hanguskan rumahku, rumah warga sekitar, bahkan rumah-rumah yang jauh dari kampungku. Ratusan, bahkan mungkin ribuan rumah telah musnah dilahap oleh si jago merah. Dan yang bisa aku lihat pada pagi harinya hanyalah puing-puing yang berserakan, perabotan rumah tangga peninggalan ibu, dan ranjang besi yang sudah berwarna hitam. Aku sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Uang di dalam lemari yang sempat aku simpan sedikit demi sedikit untuk masa depan pun ludes bersama seluruh pakaianku. Aku benar-benar hidup dari nol, tanpa punya apa-apa. Masih beruntung bagi teman-temanku yang masih hidup bersama orang tua dan keluarganya. Setidaknya mereka masih sempat menyelamatkan harta benda yang berharga, seperti uang, pakaian, atau televisi juga laptop. Sementara aku, untuk berganti pakaian pun harus menunggu sumbangan atau bantuan dari para dermawan yang mulai berdatangan. Sedangkan perusahaan tempat aku bekerja tidak mau tahu akan kondisiku sekarang. Aku harus tetap bekerja sesuai jadwal. Kalaupun harus libur, aku wajib menyerahkan surat bukti halanganku. Ya, pokoknya aku begitu sulit saat itu. Aku harus berpikir untuk tidur di mana malam nanti. Untuk beberapa hari, aku bersama warga tinggal di camp bantuan pemerintah. Ada juga yang memaksakan diri mendirikan tenda darurat di atas puing-puing rumah mereka, sambil membenahi sedikit demi sedikit barang-barang yang sudah tidak berguna untuk dibuang. Dan pada minggu-minggu berikutnya, satu demi satu warga mulai membangun rumah mereka kembali. Bagi yang mampu, mungkin bisa membangun lebih bagus dari rumah sebelumnya. Namun yang tak mampu cukup mendirikan rumah menggunakan kayu triplek dan seng. Sementara aku harus gimana? Lo gak usah pusing mikirin buat tidur, Gun. Lo tinggal sama gue aja. Bokap dan nyokap pasti mau menerima lo kok, kata Pandu setelah mendengar curhatku. Tapi rumah lu kan kecil, Du. Gue mau tidur di mana? Ya elah, kita kan cowok, Gun. Asal ngantuk juga bisa merem di mana aja. Oke deh, nanti gue ngomong sama bokap dan nyokap lu. Alah, gak usah ngomong. Gue udah ngomong duluan kok. Yuk, sekarang kita ke rumah. Pandu mengajakku untuk ke rumahnya. Dan
Dan setelah ngobrol ini itu, kedua orang tua Pandu menyuruhku untuk tidur bersama Pandu. Mulai malam itu aku tinggal bersama keluarga Pandu, yang memang sudah begitu dekat sejak orang tuaku masih tinggal di sini. Mereka sudah menganggap keluargaku seperti saudara sendiri. Maka begitu mudahnya, mereka menyuruhku untuk tinggal bersama mereka di rumah yang sempit, yang hanya memiliki 2 buah kamar tidur plus dapur dan toilet. Tapi aku harus bersyukur, setidaknya tidak usah repot-repot mencari kontrakan atau tempat kos yang akan menambah pengeluaran. Ternyata bukan hanya keluarga Pandu yang mempunyai rasa kasihan padaku. Herman juga mengatakan agar aku tinggal bersamanya saja. Toh rumahnya lumayan besar, dan dia hanya tinggal berdua dengan adik perempuannya yang bernama Wilda, yang memang pernah dekat denganku. Ya, aku dan Wilda sempat menjalin hubungan tidak resmi, alias secara diam-diam. Aku sering mengajaknya untuk nonton film, atau sekedar jalan bareng ke mall. Begitu juga dengan Wilda. Ia sering mengechat aku dan berpesan agar aku menunggunya di taman kota. Memang hanya sebatas itu saja hubunganku dengan Wilda. Aku tidak pernah menyentuh tubuh gadis itu selain bergandengan tangan saat menyeberangi jalan atau di tempat keramaian. Pendek kata, aku dan Wilda tidak resmi pacaran, namun kami sudah cukup bahagia bila dapat jalan bersama. Tapi gue gak enak lah sama tetangga. Masa gue tinggal sama elu dan adik elu? Ntar gimana pendapat orang? Tapi tetangga kan juga udah pada tahu kan kalau elu sama gue itu berteman dari dulu. Lagian gue percaya kok sama elu. Lu gak bakalan macem-macem kan sama adik gue? Kalau gue sampai macem-macem gimana? Ya tinggal gue panggilin penghulu aja. Beres kan? Herman tertawa menanggapi guyonanku. Oke deh. Nanti gue pikir-pikir lagi ya. Sekarang biar gue tinggal di rumah si Pandu dulu. Begitulah percakapanku dengan Herman, yang sebenarnya membuat hatiku deg-degan. Coba bayangkan, aku tidur satu atap dengan cewek yang selama ini sudah aku kenal dengan baik dan sering jalan bareng. Sementara kakaknya, dia seorang sopir angkot yang selalu berangkat sore dan pulang pada pagi hari. Terus, apa mungkin aku atau Wilda bisa bertahan untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif? Tetangga depan rumahku yaitu Ibu Ratmi, yang rumahnya dulu paling besar, sekarang terbagi menjadi 5 bagian, berpetak-petak menghitung jumlah anaknya yang sudah berkeluarga. Malam itu, Ibu Ratmi mengundangku ke rumahnya. Begini Nak Guntur, Ibu melihat tanah bekas rumah kamu terbengkalai begitu saja, kotor dengan puing-puing dan barang-barang yang hangus, dan itu merusak pemandangan. Sementara di kiri kanan, depan, belakang, semua sudah dibangun rumah kembali. Saya ngerti, Bu. Tapi mau gimana lagi? Untuk membersihkan bekas kotoran itu juga perlu uang. Apalagi untuk membangun rumah kembali. Rasanya gak mungkin, Bu. Aku mengerti, Nak Guntur. Makanya, Ibu mau menawarkan sesuatu yang barangkali kamu setuju. Apa itu, Bu? Bagaimana kalau tanah kamu Ibu beli saja? Tentu saja dengan harga yang seimbang. Tapi kamu juga harus membeli bekas kamar mandi umum milik Ibu yang di belakang sana. Kamu bisa menambah pasangan bata, atau bisa kamu bikin tingkat meningkat. Luasnya yang hanya 6 kali 4 meter saja. Ibu rasa kelebihan dari tukar tambah tempat ini bisa kamu pergunakan untuk biaya pembangunan nantinya. Dan Ibu yakin kalau tetangga juga pasti mau membantu gotong royong tanpa perlu kamu bayar. Bagaimana? Pikir baik-baik. Lebih baik tinggal di rumah sendiri, meskipun kecil dan jelek, daripada menumpang sama orang yang suatu saat nanti menjadi bahan omongan. Aku menimbang-nimbang keputusan yang harus aku ambil. Semua yang dikatakan Ibu Ratmi memang benar adanya.
dan rasanya aku tidak perlu berpikir lebih lama untuk mengatakan iya atau tidak. Beruntung bagiku, karena ada beberapa teman yang bisa kerja di proyek sebagai tukang. Dan kebetulan, saat itu dia sedang menganggur. Mendengar curhatanku, kalau aku ingin merombak kamar mandi umum untuk kujadikan rumah, ia begitu antusias dan bersedia membantuku tanpa upah. Asal aku menyediakan kopi, panganan, dan sebungkus rokok. Aku juga membelikannya nasi bungkus untuk makan siang. Ahmadi memang cekatan dan teliti dalam pekerjaan. Dalam waktu 1 minggu, rumahku yang kecil sudah rampung dan hanya dia dan aku saja yang bekerja. Kamar mandi umum yang semula sudah berlumur dan banyak gosongan bekas kebakaran, kami kupas temboknya dan ditembok ulang. Tak ada seorang pun yang menyangka kalau tempat yang terbengkalai itu kini sudah berubah bagaikan istana kecil. Benar, Ahmadi membuat rumah yang berukuran mini itu sedemikian detail. Ada pilar-pilar penyangga yang langsung menembus ke lantai atas, meskipun lantainya hanya berlapiskan bondex yang ditutupi dengan triplex tebal, kemudian dilapisi keramik vinil. Ahmadi juga mengerjakan plafon dengan gaya minimalis. Pendek kata, rumah miniku ternyata banyak yang mengaguminya. Oh ya, untuk naik ke lantai atas, Ahmadi membuat tangga dari kayu bekas yang ia dapati dari tempat pembuangan. Namun setelah diserut, ternyata kayu papan itu masih